Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul apakah saham BBRI bisa turun lagi ke angka 4090? Ini cara analisa dan logika sederhananya. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Pada tanggal 7 Agustus 2024, mohon maaf, saya akan bahas lagi saham BBRI. Jadi, yang sudah bosan bisa skip video ini. Yang masih penasaran, silahkan lanjut nonton. Nah, saat video ini dibuat, BBRI ada di angka 4.600, yang mana turun sekitar 18,9 atau kita bulatkan 19% selama tahun 2024. Dari grafik ini kamu bisa lihat bahwa harga terendah di tahun 2024 adalah 4.090. Nah, pertanyaannya, apakah harga ini akan tercapai lagi di tahun ini? Kita lihat sekilas terkait rekap dari saham-saham di indeks LQ45. Kamu bisa lihat di sini, BBRI menduduki posisi ke-9 di indeks LQ45 dari saham-saham yang turun paling besar dan bisa cetak laba. Di antaranya adalah SMGR, UNVR, TLKM, GGRM, INTP, ANTM, BRPT, MAPI, dan BBRI. Nah, menariknya, dari 9 saham ini, kamu bisa lihat bahwa hanya BRI yang merupakan saham perbankan. Bahkan jika kamu lihat dari net income-nya, BBRI tentu saja memiliki net income yang paling besar. Bahkan dengan net income 29,7 triliun ini, angka ini jauh lebih besar dibandingkan saham-saham lain seperti Astra, TOWR, Inco, Harum, Arto, dan BBNI yang penurunannya lebih kecil dibandingkan BBRI yang turun sekitaran 19%. Selain itu, kamu bisa lihat dari aspek PBV. Saat video ini dibuat, BBRI memiliki PBV 2,28 kali dan angka ini masih lebih rendah dibandingkan PBV saham-saham lain yang penurunannya jauh lebih kecil dari BBRI. Sebut saja seperti AKRA yang PBV-nya 2,49 kali, AMRT 7,6 kali, Arto 4,4 kali, TOWR 2,4 kali, dan MDKA 3,5 kali. Padahal saham-saham tersebut memiliki PBV yang jauh lebih tinggi. Tapi kenapa harga saham BBRI turun lebih besar dibandingkan saham-saham tersebut? Sekarang kita lihat terkait historical grafik harga saham BBRI selama 10 tahun terakhir. Nah, jika kamu melihat data ini, ada yang menarik. Kenapa? Karena saya bisa mengatakan bahwa penurunan harga saham BBRI di tahun 2024 ini mirip seperti di tahun 2020 saat terjadi krisis. Kamu bisa lihat grafiknya di mana terjadi kesamaan dalam beberapa aspek. Kamu bisa lihat bahwa yang awalnya mengalami peningkatan luar biasa, tiba-tiba drop sangat signifikan sampai menyentuh angka terendahnya. Kemudian terjadi peningkatan yang sementara, tapi di sini kita bisa lihat apakah harga saham BBRI akan kembali naik atau malah mengalami penurunan yang lebih besar lagi. Tapi jika kamu melihat grafik di tahun 2020 ini, seharusnya ada potensi harga BBRI akan kembali naik signifikan. Di mana kamu bisa lihat bahwa pada tahun 2021, 22, 23, dan 24, harga saham BBRI cenderung mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, meskipun ada terjadinya sedikit koreksi dalam beberapa waktu tertentu. Nah, bagaimana dari aspek PBV-nya? Kita lihat historical PBV selama 5 tahun terakhir. Kamu bisa lihat, kotak yang berwarna merah ini merupakan PBV BBRI di tahun 2020 pada saat terjadinya krisis. Kamu bisa lihat di sini bahwa PBV BRI pernah turun hingga di bawah 1,5 kali di tahun 2020 dan cenderung diperdagangkan di bawah rata-rata PBV-nya 2,53 kali. Jika dibandingkan dengan harga saham yang turun signifikan, ternyata secara valuasi PBV, BBRI juga turun sangat signifikan. Dari yang awalnya sekitaran 2 kali, turun menjadi hingga di bawah 1,5 kali pada titik terendahnya. Nah, sekarang kita bandingkan bagaimana dengan tahun 2024. Meskipun secara grafik harga saham terjadi kemiripan dibandingkan tahun 2020, tapi dari aspek PBV-nya, sebenarnya penurunan PBV BBRI belum sesignifikan tahun 2020. Di mana hanya turun di atas 2,0 kali. Artinya, PBV BBRI di tahun 2024 belum menyentuh 1 kali seperti tahun 2020. Apakah artinya dengan harga saham yang turun signifikan, PBV BBRI belum semurah tahun 2020?
Itu artinya secara book value jika dibandingkan dengan harga saham belum sesignifikan penurunan tahun 2020. Nah, sekarang kita lihat PBV di tahun 2024 ini. Seperti yang tadi saya katakan bahwa BBRI pernah menyentuh angka terendah yaitu 4.090 di tahun 2024 ini. Dan jika kita lihat dari aspek PBV-nya, saat itu PBV BRI adalah 2,11 kali atau 2,12 kali atau berkisar di angka tersebut. Saya tidak mengetahui angka pastinya, tapi bisa dikatakan berkisar di angka tersebut. Nah, jika kita bandingkan dengan historical PBV di tahun 2020 yang pernah di bawah 2 kali bahkan di bawah 1,5 kali, itu artinya angka PBV 2,12 kali ini belum bisa dikatakan sangat murah atau sangat turun drastis. Memang sih dari yang awalnya angka PBV BRI sekitaran 3 kali turun menjadi 2,12 kali cukup signifikan. Tapi bukan berarti angka ini menjadi angka yang paling rendah. Karena jika dilihat data 5-10 tahun terakhir, BRI ternyata pernah menyentuh PBV di bawah 2 kali. Sekarang pertanyaannya, apakah harga saham 4.090 ini bisa terjadi lagi di masa depan? Mengingat PBV saat video ini dibuat adalah 2,28 kali berdasarkan kinerja Q2 tahun 2024. Ini merupakan perhitungan simulasinya. Saat video ini dibuat, BRI memiliki book value per share atau modal saham per lembar adalah Rp2.018. Dan jika kita kalikan dengan angka PBV saat di harga 4.090 yang lalu, nah akan didapati angka 4.278. Itu dikarenakan terjadi kenaikan book value per share di Q2 tahun 2024 ini. Itu artinya dengan angka PBV yang sama yaitu 2,12 kali, di Q1 BRI memiliki harga saham 4.090. Tapi dengan PBV yang sama, di Q2 harga sahamnya adalah 4.278. Jika kita hanya melihat satu data ini saja, berarti potensi terjadi penurunan hingga ke angka 4.090 apabila menggunakan PBV 2,12 kali cukup sulit terjadi, meskipun kita tidak tahu kedepannya akan seperti apa. Kita lihat terkait probabilitas setiap bulannya. Nah, ternyata kamu masih memiliki harapan apabila ingin membeli BRI dengan harga yang lebih rendah. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena berdasarkan probabilitas 10 tahun terakhir, kamu bisa lihat ada 2 bulan di mana harga saham BBRI cenderung mengalami penurunan, yaitu pada bulan April dan pada bulan September, dengan probabilitas kenaikan di bawah 50%. Nah, jika kamu lihat lagi, dalam 10 tahun terakhir ini atau 9 tahun terakhir di luar tahun 2024, selama bulan September, harga saham BRI pernah turun cukup signifikan, yaitu 18,5% tahun 2015, tahun 2020 13,3%, dan tahun 2023 5,8%. Bagaimana dengan tahun 2024 ini? Kita tunggu saja. Tapi jika melihat data Agustus, terjadi cukup kesamaan dengan tahun 2023 yang turun sekitar 1% lebih. Dan itu berarti apabila terjadi pengulangan sejarah di tahun 2024 ini, masih ada potensi harga saham BRI bisa turun sekitar 5% di bulan September atau bulan Oktober. Kita tunggu saja realitanya seperti apa. Tapi berdasarkan data yang ada ini, kamu bisa menjadi acuan untuk mengambil keputusan di kemudian hari. Dan kamu bisa merencanakan untuk menyisihkan dana apabila harga sahamnya turun signifikan di bulan September atau bulan Oktober. Tapi ingat, ini hanya proyeksi dan simulasi saja. Kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Dan apabila harga saham BRI terus turun, kita juga tidak tahu apakah harga sahamnya akan kembali naik atau malah tambah turun. Sekarang kita lihat terkait historical dividennya. Meskipun harga sahamnya terus turun, tapi banyak pemegang saham BRI yang cukup tenang. Kenapa bisa seperti itu? Karena BRI merupakan salah satu saham yang paling konsisten membagi dividen, bahkan sejak IPO di pasar saham Indonesia. Kamu bisa lihat, bahkan dalam beberapa tahun terakhir, BRI ini rutin membagi dividen 2 kali dalam 1 tahun. Selain itu, dividen per share-nya cenderung tumbuh dari tahun ke tahun, mulai dari tahun 2009, 2010, 2011, dan seterusnya. Saya hanya mengambil data mulai tahun 2009 karena tidak menemukan data dividen di bawah tahun 2009 di aplikasi yang saya gunakan, yaitu Stockbit. Kamu bisa melihat terkait detail dari pembagian dividen yang BRI lakukan sejak tahun 2009 hingga tahun 2024 berdasarkan data yang ada. Dan kita harapkan di akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025 nanti, BRI akan kembali membagi dividen interim yang tentunya bisa memberikan keuntungan kepada pemegang saham
dan men-trigger harga sahamnya untuk kembali naik lagi. Sebagai informasi, BRI pernah melakukan stock split sebanyak 2 kali setidaknya saat video ini dibuat, yaitu pada tahun 2011 stock split 1:2 dan tahun 2017 stock split 1:5. Itu artinya kamu harus menyesuaikan angka dividen yang kamu lihat ini dengan stock split yang mereka miliki. Dan saya sudah bantu untuk melakukan perhitungan. Tapi ingat, mohon cek lagi, siapa tahu ada salah hitung atau salah ambil data. Ini merupakan adjustment yang saya buat berdasarkan data stock split yang ada ini. Nah, dari sini kamu bisa lihat bahwa total dividen per share BRI sejak tahun 2009 hingga tahun 2024 bulan Maret mungkin sekitar Rp1.668. Itu artinya mereka yang membeli saham ini di sekitaran 1.600 sebenarnya sudah balik modal hanya dari dividen yang mereka terima dari waktu ke waktu. Dan tentu saja apabila mereka membeli di harga 1.668 untuk saham BRI, saat BRI membagi dividen sebanyak 235 per lembar, dividen yieldnya tentu sudah di atas 10%. Hal itu tentu berbeda dengan mereka yang membeli saham ini di harga 5 ribuan bahkan 6 ribuan. Ini merupakan salah satu keuntungan membeli saham yang kinerjanya terus tumbuh dari waktu ke waktu, rutin bagi dividen, memiliki GCG yang cukup baik, memiliki manajemen yang berkualitas, dan tentunya merupakan salah satu market leader di Indonesia. Sekarang kita lihat untuk harga saham saat ini, yaitu 4.600. Jika kita membagi dengan total dividen per share sebanyak 319, yang mana 235 ditambah dengan 84 yang merupakan dividen interim, maka akan diperoleh dividen yield sekitaran 7%. Angka ini tentu menarik. Kenapa? Karena apabila kamu sudah ada di pasar saham sejak lama, kamu tentu tahu bahwa biasanya BRI memiliki dividen yield hanya sekitaran 3-4%, dan 5% itu sudah merupakan angka yang sangat menarik. Tapi saat video ini dibuat di tahun 2024, yieldnya menjadi 7%, angka yang sangat menarik. Angka ini bahkan bisa disamakan dengan yield saham-saham bank daerah yang biasanya membagi dividen dengan yield sekitaran 7% juga. Selain itu, kamu bisa lihat bahwa dengan kondisi saat ini, sebenarnya ini seperti mesin waktu di tahun 2020, di mana harga saham BRI terus mengalami penurunan dan di sisi yang lain dividen yieldnya semakin tinggi. Jika kamu menyesal karena tidak membeli di tahun 2020, mungkin kamu bisa mempertimbangkan saham ini di tahun 2024, dan khususnya saat harga sahamnya mengalami penurunan yang signifikan seperti saat ini dan mungkin saja di kedepan hari. Kita lihat sekilas terkait historical kinerjanya. Kamu bisa lihat ini bahwa kinerja laba bersih BRI terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Saya ambil data mulai dari tahun 2008 karena untuk kinerja tahun 2008 biasanya dividen akan dibagikan di tahun 2009. Kamu bisa bandingkan terkait pencapaian laba BRI dari tahun 2008 hingga tahun 2023 dengan historical dividen per share yang mereka bagikan pada tahun 2009 hingga tahun 2024. Seharusnya apabila labanya mengalami peningkatan, dividen per share-nya juga mengalami peningkatan secara jangka panjang. Kamu bisa lihat dan bandingkan terkait kedua data tersebut. Dan menariknya, ada satu hal yang kamu bisa lihat di sini, di mana laba BRI hanya pernah turun satu kali, yaitu di tahun 2020. Dari yang awalnya 34,4 triliun, turun menjadi 18,6 triliun. Tentu saja ini juga karena merupakan tahun di mana terjadi krisis ekonomi di Indonesia. Selain dari tahun 2020, laba BRI terus konsisten tumbuh dari waktu ke waktu. Dan hal itu bisa menjadi salah satu angin segar kepada pemegang saham. Karena saham ini konsisten tumbuh dari sisi kinerjanya dan juga rutin bagi dividen. Artinya pemegang sahamnya tidak harus mengharapkan keuntungan dari sisi capital gain, tapi juga memperoleh dividen yang kemungkinan besar cenderung tumbuh dari waktu ke waktu. Jadi apakah BRI bisa kembali ke angka 4090? Jawaban saya bisa iya, bisa tidak. Bisa iya karena valuasi saat video ini dibuat belum semurah valuasi di tahun 2020 seperti yang tadi sudah kita bahas. Dan dengan berbagai sentimen yang ada, mungkin saja harga saham BRI bisa turun lagi dibandingkan harga saat video ini dibuat. Apalagi jika melihat secara probabilitas, ada kemungkinan bulan September dan Oktober harga saham BRI bisa mengalami koreksi. Dan mungkin saja siapa tahu harga sahamnya bisa kembali ke angka 4090 atau bahkan lebih rendah lagi. Tapi bisa juga tidak, karena secara hitung-hitungan apabila BRI memiliki PBV terendah 1,12 kali pada saat video ini dibuat,
dan angka tersebut tidak pernah lagi tercapai atau mentok di situ saja, berarti secara hitung-hitungan mungkin saja valuasi dan harga saham BRI hanya sekitaran 4.200-an. Tapi kita tidak tahu seperti apa ke depannya. Kita lihat saja fakta dan realita yang akan terjadi. Apakah harga sahamnya bisa bertahan di angka 4.000-an atau bahkan turun di bawah itu. Sebagai informasi, kalau kamu mau tahu pembahasan BBRI lebih detail, silahkan nonton pembahasan sebelumnya yang sudah pernah kita bahas. Kamu bisa lihat di sini bahwa saham BBRI mengalami penurunan paling signifikan di mana dengan angka 15,77%. Sedangkan saham BCA hanya turun 0,73%, saham BMRI naik 5,7%, dan saham BBNI hanya turun 6,51%. Itu merupakan kinerja saham selama tahun 2024 setidaknya saat video ini dibuat. Dan menariknya, pada penutupan sesi 2 di tanggal 30 Juli ini, harga saham perbankan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Bahkan, penurunan harga saham BBRI jauh lebih besar dibandingkan penurunan saham Big Banks lainnya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Dan kenapa hanya BBRI yang harganya turun sangat signifikan dalam beberapa bulan terakhir ini? Dan bahkan BRI ini juga belum mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan beberapa saham lainnya seperti BCA dan Mandiri. Kita akan lihat dari aspek historical PBV. Teman-teman bisa lihat di sini. Untuk PBV saat video ini dibuat, BRI di angka 2,37 kali. Untuk BCA di angka 5,25 kali. Untuk Mandiri di angka 2,51 kali, dan untuk BNI di angka 1,29 kali. Dari 4 saham ini kamu bisa lihat bahwa saham BBRI memiliki valuasi PBV yang mana jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata PBV-nya selama tahun 2024. Kamu bisa lihat di mana grafik PBV BRI berada pada garis berwarna hijau, dan angka ini merupakan -1 standar deviasi dari saham BBRI. Hal ini tentu jauh lebih rendah dibandingkan valuasi PBV saham BCA, saham BMRI, dan bahkan saham BBNI. Kenapa secara historikal BBRI memiliki aspek PBV yang lebih rendah dibandingkan saham-saham yang lain? Ingat, kita berbicara tentang historical PBV, bukan angka PBV itu sendiri. Nah, jika teman-teman lihat di sini, untuk kinerja harga saham, BBRI masih turun 16,51% saat video ini dibuat, dan BBNI turun -6,51%. Kamu bisa lihat di sini, penurunan BBRI sangat signifikan dibandingkan 3 saham Big Banks lainnya. Dan angka terendah BBRI bisa dikatakan menjadi angka yang terendah juga secara nominal. Bahkan dengan angka 4090 jauh lebih rendah dibandingkan angka terendah BBNI itu sendiri di angka 4260. Sekarang kita lihat terkait dividen yield-nya. Menariknya karena harga saham BRI turun signifikan membuat dividen yield-nya menjadi yang paling besar, yakni 6,67% saat video ini dibuat. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan 3 saham lainnya, baik itu BCA, Mandiri maupun BBNI. Nah, angka ini sangat menarik karena biasanya BRI hanya dihargai pada angka dividen yield sekitar 4-5%, tapi kini mencapai 6 hingga 7%. Sekarang kita lihat perbandingan laba BRI dan BCA dari tahun ke tahun. Karena dua perusahaan ini sering dibandingkan, apakah memang sudah sewajarnya harga saham BRI turun signifikan di tahun 2024 ini? Kita akan lihat dalam beberapa tahun. Yang pertama adalah pada semester 1 tahun 2021. Laba BRI 12,54 triliun dan laba BCA 14,5 triliun. Nah, pada semester 1 tahun 2021 ini, BCA memiliki laba yang lebih besar dibandingkan BRI. Kemudian kita masuk pada tahun 2022. Laba BRI 24,8 triliun dan BCA 18 triliun. Di sini kamu bisa lihat bahwa BRI mencetak kenaikan laba yang sangat signifikan dan bahkan melebihi laba BCA itu sendiri. Untuk tahun 2023, untuk triwulan 2 atau semester 1, BRI mencetak laba 29,5 dan BCA 24,2 triliun rupiah. Di sini BRI juga masih unggul dibandingkan BCA. Dan terakhir, pada semester 1 tahun 2024, BRI mencetak laba 29,9 dan BCA 26,9 triliun rupiah. Kamu bisa lihat bahwa BRI masih memiliki laba yang lebih besar hingga semester 1 tahun 2024. Itu artinya dalam 4 tahun terakhir ini, BRI bisa dikatakan lebih unggul dari aspek menghasilkan laba dibandingkan BCA itu sendiri. Kembali ke judul video, kenapa hanya saham BRI yang belum naik? Poin inti yang mau saya sampaikan di sini adalah
Jika saham turun ada dua penyebabnya. Apakah harga saham memang sudah mahal dan akhirnya dia turun ke angka wajarnya, ataukah saat ini harga sahamnya sedang diskon? Untuk mengetahui tindakan apa yang dapat kamu lakukan, kamu harus menentukan salah satu dari dua hal tadi dulu. Apakah menurutmu penurunan BRI memang sudah mahal, ataukah harga saat ini sangat menarik untuk dibeli karena sedang diskon? Jika harga BRI memang sudah mahal, berarti skip saja dengan saham ini. Tapi, jika kamu melihat harga saat ini sedang diskon dan ada peluang besar di kemudian hari, silahkan dipertimbangkan untuk beli secara bertahap. Ingat, saat harga turun signifikan, ada dua potensi yang bisa kamu manfaatkan, yaitu capital gain yang lebih besar dan dividen yield yang tidak seperti biasanya. Jadi pastikan kamu tahu dulu apa yang dibeli. Dan ingat, pastikan kamu yakin terlebih dahulu dengan saham ini sebelum melakukan pembelian. Jangan hanya ikut-ikutan orang, karena untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Konsep berpikir dari Warren Buffett sebenarnya bisa diterapkan pada kondisi saat ini. Takut ketika orang serakah dan serakah ketika orang takut. Saat harga saham turun, banyak berita negatif di mana-mana dan membuat orang-orang takut untuk membeli. Jika kamu sudah yakin dengan sahamnya, sebenarnya ini waktu yang tepat untuk beli bertahap. Artinya, jika harga belum naik banyak, kamu masih diberikan waktu untuk mengumpulkan lembar saham agar potensi capital gain dan dividend yield bisa jadi lebih besar di kemudian hari. Meski begitu, ingat, jika kamu berharap dua hal tadi, kamu butuh waktu untuk menunggu. Tidak bisa hanya berharap dalam 1 bulan atau bahkan mungkin 1 tahun. Ada periode waktu yang harus kamu lalui dengan berbagai berita negatif dan positif yang berganti-ganti. Untuk itulah sangat penting bagi kita untuk yakin dengan saham yang kita miliki, agar tidak mudah dipermainkan psikologi kita di pasar saham. Sebagai informasi, kalau kamu mau tahu pembahasan lebih detail tentang saham ini, silahkan nonton video berikut ini. Semoga ada informasi baru yang bisa kamu peroleh. Kamu bisa baca di sini bahwa BBRI membukukan laba bersih secara konsolidasi sekitar 29,9 triliun rupiah hingga triwulan 2 tahun 2024. Angka tersebut naik sekitar 0,95%. Ini merupakan dampaknya terhadap harga saham. Jika kamu lihat di sini, gambar yang berada di atas ini merupakan kinerja saham BRI selama 1 minggu terakhir. Dan kinerja di bawah ini merupakan selama 1 bulan terakhir. Bisa kamu lihat, dengan harga saham yang sama yaitu 4.700, kinerjanya sangat bertolak belakang. Dalam 1 minggu terakhir, harga saham BRI turun 3,49%, sedangkan dalam 1 bulan terakhir naik 7,3%. Kamu tentu tahu bahwa beberapa waktu yang lalu, harga BRI memang pernah turun signifikan hingga ke angka 4.090, tapi berangsur-angsur naik hingga menyentuh angka 4.900. Bagaimana dengan sekarang? Hanya 4.700 lagi. Apakah penyebabnya? Yaitu salah satunya karena kinerja Q2 yang tidak sesuai harapan. Banyak di antara kita yang tentu berharap kinerja BRI bisa tumbuh setidaknya 5% untuk labanya. Tapi pada kenyataannya tumbuh bahkan di bawah 2%. Hal ini membuat banyak reaksi pasar yang mengambil keputusan terkait laba BRI hingga Q2 tahun 2024. Tapi pertanyaannya, apakah kinerja ini mengecewakan? Kita akan membahas secara detail untuk pembahasan berikutnya. Sekarang mari kita lihat kinerja Q2 2024 saham ini. Pertama dari aspek kredit yang disalurkan. Kamu bisa lihat di sini bahwa total penyaluran kredit mengalami peningkatan dari 1.197 triliun menjadi 1.264 triliun rupiah. Itu artinya BRI masih menghasilkan pertumbuhan penyaluran kredit hingga Q2 tahun 2024. Tapi ada pertanyaan lanjutannya, bagaimana dengan NPL? Aspek ini sering ditanyakan oleh para pemegang sahamnya atau bahkan sering dibahas oleh berbagai influencer. Bagaimana dengan NPL BRI? Berdasarkan data laporan keuangan tahun 2024 per Q2-nya, kamu bisa baca di sini bahwa NPL BRI sekitar 3,21% dan angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan Desember tahun 2023 yaitu 3,12%. Itu artinya memang secara kualitas kredit terjadi sedikit penurunan dan adanya peningkatan kredit yang bermasalah dari 3,12 menjadi 3,21%. Dan untuk entitas induknya, NPL naik dari 0,76% menjadi 0,86% per 30 Juni tahun 2024. Bagaimana dari aspek return earnings atau laba ditahan di komponen ekuitasnya? Kamu bisa lihat di sini, ekuitas perusahaan juga mengalami penurunan dari 311 turun menjadi 305 triliun di Q2 tahun 2024.
Hal itu disebabkan karena adanya penurunan dari laba ditahan yang belum dicadangkan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kamu tentu tahu bahwa dividen yang diberikan diambil dari laba ditahan perusahaan yang berasal dari pencapaian labanya. Dan hal itulah yang menyebabkan kenapa return earnings atau laba ditahan mengalami penurunan. Karena pada Q1, BRI membagikan dividen dengan nominal yang cukup besar. Sehingga mungkin saja hal ini yang berpengaruh terhadap komponen ekuitas yang mengalami penurunan. Tapi kita harus bedah lagi di catatan kaki perusahaan untuk mengetahui detail pasti kenapa ekuitas perusahaan mengalami penurunan. Meskipun begitu, penurunannya bisa dikatakan tidak terlalu signifikan, hanya turun dari 311 menjadi 305. Tapi pada intinya tetap saja mengalami penurunan dan hal tersebut bisa menjadi sentimen negatif di mata pemegang saham dan pemain-pemain saham lainnya. Sekarang kita bahas tentang laba ruginya. Yang pertama adalah pendapatan bunga perusahaan. Kamu bisa lihat di sini, pendapatan bunga perusahaan sebenarnya masih mengalami peningkatan dari 79,6 menjadi 91,9 triliun di Q2 tahun 2024. Dan secara total interest dan syariah income terjadi peningkatan dari 85,5 menjadi 98,6 triliun rupiah. Bagaimana dengan beban bunganya? Beban bunga juga naik dari 20 triliun menjadi 28,7 triliun di Q2. Sehingga secara neto, interest and syariah income naik dari 65,5 menjadi 69,9. Itu artinya sebenarnya perusahaan ini mampu menghasilkan pertumbuhan pendapatan bunganya. Tapi yang harus mereka lakukan adalah bagaimana cara untuk mengefisiensikan beban bunga yang harus mereka bayar. Karena jika teman-teman lihat di sini, beban bunganya naik signifikan dari 19,4 menjadi 28,3. Hal itulah yang menyebabkan kenapa interest and syariah income secara neto hanya naik tipis dari 65,5 menjadi 69,9. Padahal interest income-nya naik cukup baik dengan angka 79,6 naik menjadi 91,9 triliun rupiah. Sekarang kita akan bahas terkait operating income atau other operating income. Kamu bisa lihat untuk other operating income juga sebenarnya masih mengalami peningkatan dari 21,1 menjadi 25 triliun rupiah di Q2 ini. Nah, tapi ada satu catatan penting yang harus kamu lihat di sini, di mana terjadi kenaikan biaya pencadangan dari yang awalnya 14 triliun naik menjadi 21,3 triliun rupiah. Itu artinya terjadi kenaikan yang luar biasa untuk biaya pencadangannya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini sejalan dengan meningkatnya NPL BRI di Q2 tahun 2024 dan adanya kenaikan dari penyaluran kredit. Dua hal tersebut yang akan berpengaruh terhadap biaya pencadangan kredit yang mereka bebankan di laporan laba rugi mereka dari yang awalnya 14 triliun naik menjadi 21,3 triliun rupiah. Nah, hal inilah yang menyebabkan kenapa laba perusahaan tidak bisa tumbuh signifikan, hanya naik tipis dibandingkan Q2 tahun 2023. Meskipun begitu, kamu bisa lihat bahwa BRI masih menjadi saham yang menghasilkan net income terbesar hingga Q2 tahun 2024 ini. Setidaknya hingga video ini dibuat dengan angka 29 triliun rupiah. Tapi sebenarnya apabila biaya pencadangan ini kedepannya akan direversal atau dikembalikan, maka BRI mampu untuk menghasilkan net income yang bisa dikatakan lebih besar lagi daripada 29,7 triliun rupiah. Itu artinya saya di sini secara pribadi masih cukup optimis dengan saham ini. Karena sebenarnya yang menjadi pengurang dari laba perusahaan di Q2-nya adalah biaya pencadangan. Dan ingat, biaya pencadangan ini nantinya bisa direversal apabila NPL perusahaan mengalami penurunan atau dengan kata lain, kualitas kredit perusahaan semakin baik dan baik lagi. Sehingga kita tentu berharap BRI mampu mengefisiensikan perusahaannya dalam hal yang pertama, membuat biaya bunganya menjadi lebih rendah atau dengan kata lain diefisiensikan. Dan yang kedua, membuat NPL mengalami penurunan atau dengan kata lain kualitas kreditnya menjadi lebih baik. Sehingga apabila semakin berkurangnya kredit bermasalah, otomatis biaya pencadangannya juga bisa lebih rendah dan hal tersebut bisa mendongkrak laba perusahaan menjadi lebih baik lagi dibandingkan Q2 tahun 2024. Nah, ada satu informasi lagi. Untuk seasonality atau probabilitas BRI dalam 10 tahun terakhir. Kamu bisa lihat di sini, memang di bulan Juli dalam 10 tahun ini, BRI cenderung mengalami kenaikan harga saham, di mana memiliki probabilitas kenaikan hingga 70%. Dan di bulan Agustus, masih memiliki probabilitas yang cukup baik dengan angka 67%. Tapi ingat, di bulan September, biasanya saham ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Contohnya seperti tahun 2023 yang turun 5,8.
tahun 2020 yang turun 13,3, dan tahun 2019 yang turun 3,5, serta tahun 2015 yang turun 18,5%. Itu artinya kamu tetap harus waspada ke depannya setidaknya dalam 2 bulan ini. Apakah BRI mampu untuk meningkatkan harga sahamnya atau justru mengalami penurunan harga saham. Sehingga yang perlu dipersiapkan adalah bagaimana kamu memiliki dana cadangan untuk melakukan average down apabila memang masih percaya dengan saham ini. Sehingga kamu harus mempertimbangkan money management yang tepat untuk bisa mengalokasikan dana dalam melakukan pembelian secara bertahap. Kesimpulan yang pertama, pencapaian laba BRI di Q2 tahun 2024 yang kurang sesuai harapan karena pertumbuhannya tentu di bawah pertumbuhan dari BCA, di mana BCA mampu untuk tumbuh di atas 10% dari hal pencapaian labanya atau pertumbuhan labanya dibandingkan periode tahun sebelumnya. Sedangkan BRI pertumbuhannya hanya di bawah 5%. Hal itulah yang membuat kenapa harga sahamnya bisa turun dalam 1 minggu ini. Dan kita tidak tahu apakah pada minggu-minggu ke depan harga saham BRI mampu untuk naik atau mungkin bisa turun lebih dalam lagi dan bahkan mungkin bisa menyentuh harga terendah di angka 4090 yang pernah dicapainya di tahun 2024. Kedua, laba tidak mampu naik signifikan karena biaya pencadangan besar. Biaya pencadangan besar karena rasio NPL meningkat. Jadi ada 3 komponen yang sangat berkaitan. Pertama, laba, kedua, biaya pencadangan, dan yang ketiga, rasio NPL. Ketiga hal ini saling berkaitan satu dengan yang lain, sehingga apabila kamu ingin menganalisa laporan keuangan perbankan, pertimbangkanlah 3 hal ini. Poin ketiga, menurut saya pribadi, meski kinerja tidak sesuai ekspektasi, tapi BRI masih mampu menghasilkan pencapaian yang cukup baik, setidaknya hingga Q2. Pendapatan bunganya masih meningkat dan meskipun beban bunganya cukup besar, tapi setidaknya perusahaan ini masih mampu menghasilkan kinerja yang baik. Hanya saja karena kenaikan rasio NPL dan penyaluran kreditnya membuat biaya pencadangannya besar sehingga membuat laba perusahaan tidak mampu tumbuh lebih besar lagi. Tapi ingat, ini hanya pendapat pribadi, bukan rekomendasi dan hanya informasi. Selalu disclaimer on, setiap keputusan dan risiko investasi berada di tangan kamu sendiri. BRI bisa saja memberikan keuntungan, tapi bisa juga memberikan kerugian kepada kamu. Dan ingat, untung rugi itu kamu yang tanggung. Kesimpulan, penurunan harga saham BRI di tahun 2024 sebenarnya menawarkan banyak peluang, khususnya bagi mereka yang tertarik dengan saham ini sejak dulu. Jika dulu harganya terus naik dan kamu harus beli di harga yang tinggi, di tahun 2024 ini BRI menawarkan saham dengan harga yang lebih murah. Masalahnya, apakah kamu berani beli atau tidak? Jika hanya melihat jangka pendek, memang penurunan harga BBRI terkesan menakutkan. Tapi di balik penurunan harga yang signifikan ini, sebenarnya BRI menawarkan potensi dividen dan capital gain yang sangat menarik. Bukan hanya 10%, bukan hanya 20%, tapi ternyata jauh di atas itu. Jadi, jika kamu sudah punya saham BRI dan sedang floating loss, tidak perlu panik dan kamu bisa cicil beli apabila masih punya dana. Average down yang dilakukan tentu akan membuat harga saham rata-rata menjadi lebih rendah. Apalagi jika lembar saham di harga bawah lebih banyak dibanding lembar saham di harga atas. Meski begitu, kamu tidak boleh tergesa-gesa dalam melakukan average down dan harus punya money management yang baik. Kamu bisa nonton banyak video baca saham yang membahas tentang money management, yang semoga bisa jadi referensi bagi kamu untuk melakukan average down. Sedangkan bagi kamu yang belum punya saham BRI dan tertarik membelinya, menurut saya pribadi, harga saat ini sudah bisa dipertimbangkan. Jangan beli dengan keseluruhan dana, tapi sudah bisa mulai cicil beli. Apabila harga turun lebih dalam, berarti kesempatan yang ditawarkan menjadi semakin besar. Intinya selalu pikirkan kemungkinan terburuk. Kita tidak tahu BRI akan turun sejauh apa. Kita juga tidak bisa proyeksi apakah nanti harga BRI akan langsung terbang tinggi menyentuh harga tertingginya. Yang jelas, satu hal yang bisa dilihat di sini adalah peluang dari penurunan harga saham. Pertanyaannya, apakah kamu mau memanfaatkan peluang yang jarang terjadi ini, ataukah terlalu takut dan lebih mempertimbangkan saham lain yang membuatmu lebih nyaman? Apapun jawabannya, tidak ada yang salah. Semua terserah kamu sendiri. Karena kamu yang pencet tombol buy, kamu juga yang pencet tombol sell. Profit nikmati sendiri, rugi juga kamu tanggung sendiri. Untuk itu, selalu pertimbangkan potensi profit dan risiko sebelum mengambil keputusan. Semoga video ini bermanfaat ya. Sebagai informasi, kalau kamu mau belajar mendalami teknik metode nabung saham, di mana melakukan cicil beli saham yang punya fundamental baik, bagaimana memanfaatkan dividen di masa depan, money management untuk mengurangi nyangkut, dan berbagai pembahasan lainnya, mungkin ebook strategi nabung saham ini bisa membantu.
Info pembelian silahkan chat di nomor WA di akhir video. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada dua. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari Nol. Berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, Stock for Living. Kedua, Strategi Damung Saham. Ketiga, The Stock Market. Yang keempat, Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.